إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita berada di bulan yang mulia. Kita sekarang berada di satu bulan di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan tersebut ternyata ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yaitu di antara bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram dan bulan Rajab. Sekarang kita berada di satu bulan haram yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim atau berbuat zalim kepada diri kalian. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara bulan haram tersebut dengan berbuat zalim, menzalimi diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan kezaliman, membuat zalim sendiri? Di antaranya adalah kita berbuat maksiat. Di antaranya kita berbuat dosa. Itu termasuk menzalimi diri sendiri, terlebih kita menzalimi orang lain. Jika saja kita dilarang untuk menzalimi diri sendiri, maka terlebih menzalimi diri orang lain itu lebih besar dosanya tentunya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya tentang hak-hak seorang muslim antara muslim dengan muslim yang lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 yang Nabi sebutkan. Yang pertama adalah fa idza laqitahu fasallim alaihi. Jika seorang muslim bertemu dengan orang muslim yang lainnya, maka hendaklah dia menebarkan salam, mengucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Maka perintah ini tentunya bukan hanya kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada orang yang belum kita kenal pun kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwasannya keterkaitan bahwasanya kecintaan seorang hamba ya dengan adanya menyebarkan salam bisa menumbuhkan kasih sayang, perhatian kepada muslim yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Nabi SAW menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai.
Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Absyu syalam bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Nabi SAW menyebutkan, jika kita menebarkan salam, kemudian kita berjabat tangan sesama muslim, kemudian kita berpelukan, maka di situ akan tumbuh rasa kasih sayang kita kepada sesaudara kita sesama muslim. Bahkan kepada orang yang belum kenal pun kita mengucapkan salam, maka dia pun akan senang, dia akan gembira ketika kita sapa dengan salam. Masya Allah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini hanya kita anggap sebuah perkara sepele, hanya perbuatan salam, tapi ternyata Nabi menyebutkan dengan menebarkan salam kita akan saling peduli. Kemudian di antara hak muslim dengan muslim yang lainnya, yang kedua adalah fa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ada seseorang muslim yang mengundangmu, maka hendaklah penuhi undangannya. Baik undangan itu berupa undangan makan-makan, ataupun undangan walimah, undangan khitanan, ataupun undangan yang sifatnya hanya mengundang makan-makan di rumah saudara kita tersebut. Maka kita diperintahkan untuk mendatangi undangan tersebut. Setidaknya dia akan senang ketika kita datang. Terlebih dia mengundang kita untuk meminta bantuan untuk pindahan rumah, maka sudah selayaknya seorang muslim untuk membantu muslim yang lainnya. Kemudian hak yang ketiga yang Nabi SAW sebutkan, yaitu fa'idha stansahaka fansahhu. Kalau ada seorang muslim yang meminta nasihat kepada kita, maka hendaklah berikan nasihat. Meskipun orang yang memberikan nasihat bukanlah orang yang lebih baik tentunya dibanding orang yang meminta nasihat. Setidaknya dia meminta nasihat kepada kita, kita berikan meskipun hanya beberapa kata, meskipun hanya beberapa kalimat kita sampaikan nasihat kepada dia. Karena boleh jadi jemaah ini Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi nasihat tersebut yang dia minta dari kita merupakan salah satu pintu hidayah untuk masuk ke dalam hatinya. Boleh jadi dengan nasihat yang dia minta dari kita, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Karena sebuah nasihat tentunya ketika keluar dari sebuah lisan atau dari hati sanubari seseorang, seorang ulama menyebutkan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena sesungguhnya ucapan nasihat jika dia keluar dari hati yang dalam, yang tulus, yang ikhlas, maka dia akan mudah juga akan diterima oleh hati seseorang. Kemudian di antara hak yang keempat, yaitu fa'idha atisha fahamidallahi fashammithu. Kalau ada seseorang muslim yang dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya wajib mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi pun membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini pun mungkin dianggap perkara yang sepele, namun ternyata itu antara hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang patut kita tunaikan. Jamaah ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kelima yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu adalah faida marid fa'udhu. Kalau ada seorang muslim yang dia sedang berbaring di tempat tidurnya karena sakit, maka kewajiban kita untuk menjenguknya. Dengan kita menjenguknya akan setidaknya meringankan beban dia, akan memasukkan kebahagiaan kepada hatinya. Kita berdoakan dia dengan doa yang kesembuhan. Lihat bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW ketika hendak berangkat untuk menuju ke masjid, itu Nabi SAW senantiasa digoda dan diganggu oleh anak seorang Yahudi. Dilempari kotoran unta, dilempari batu. Hingga suatu ketika Nabi terheran ketika Nabi pergi, tidak ada anak Yahudi tersebut yang biasa mengganggu Nabi SAW. Maka Nabi pun mencari orang itu, kemana orang tersebut. Lantas Nabi mendapatkan rumahnya, akhirnya Nabi datang. Kemudian Nabi duduk mendapati orang Yahudi tersebut sedang sakit. Maka Nabi pun duduk di samping kepalanya. Nabi mendoakan kesembuhan. Dan Nabi menawarkan kepada orang Yahudi tersebut, aslim, masuk Islamlah engkau. Maka orang Yahudi itu menatap bapaknya.
Maka seraya bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi itu pun mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Alhamdulillahilladzi alladzi qad anqadha Allahu minan nar." Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan dia dari neraka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita ya untuk berbuat baik hatta kepada orang yang senantiasa mengganggu Nabi SAW. Bahkan dia bukan seorang muslim yang dia tidak mendapatkan hak untuk dijenguk, namun dengan Nabi SAW menjenguknya menjadikan salah satu penyebab dia masuk ke dalam agama Islam. Lihat bagaimana ketinggian akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sesuatu yang mudah kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bukan sesuatu yang mudah kepada orang yang sering mencari kesalahan kita. Namun inilah hak dan inilah dakwah yang perlu kita kedepankan daripada akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian hak yang keenam, masyaallah muslimin, yang Nabi kita Muhammad SAW sebutkan, yang keenam adalah fa'idha mata fattabi'hu. Jika ada seorang muslim yang mati, wafat, maka hendaklah kita iringi jenazahnya sampai ke liang lahat. Bahkan kalau bisa, kita termasuk orang yang terdepan ketika ada saudara kita yang meninggal. Kita yang menyiapkan ya, mandikan mayat tersebut. Kita yang mengkafaninya, kita yang mensalatinya, dan kita yang mengiringi jenazahnya sampai ke liang lahat. Karena ini merupakan pahala yang besar bagi seseorang yang menyelesaikan atau mensyarahkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Maka Nabi pun menyebutkan pahala orang yang mengiringi jenazah itu seperti akhsyabain, seperti dua gunung besar. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan akhsyabain?" Maka Nabi mengatakan seperti dua gunung Uhud pahalanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana 6 hak tersebut Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan 6 hak. Tentu ini bukanlah pembatasan, karena hak muslim dengan muslim yang lainnya masih banyak yang belum kita ketahui. Oleh karenanya, patut kita yang senantiasa mempelajari, menuntut ilmu, datang menuju kajian-kajian ta'lim agar mengupgrade diri kita untuk mengetahui hak-hak yang belum kita tunaikan. Dan tentunya ketika kita mengetahui hak tersebut, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Barangkali ini ada hal-hal yang merupakan hak kita terhadap muslim yang lain yang perlu kita lakukan. Karena sejatinya kalau orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sedikit apapun nasihat Nabi SAW, dia akan berusaha untuk mengamalkannya, meskipun perkara tersebut perkara yang remeh. Itulah bukti kita, konsekuensi kita ketika kita mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah SAW. Bukan hanya sebatas di lisan, bukan hanya sebatas pengakuan, tapi bagaimana kita berusaha mengimplementasikan apa yang kita ilmui, apa yang kita pelajari dari akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW, ya, Aisyah menyebutkan kana khuluquhul Quran, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akhlaknya, ketika ingin mengetahui akhlak Nabi, maka yang ada dalam Al-Quran itulah hak Nabi kita, akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW menghabarkan dalam hadis yang sahih, maka kita berusaha, masyaallah muslimin, untuk mengamalkannya dengan kekuatan semampu kita. Karena itulah barangkali akhlak tersebutlah yang akan menjadi pemberat kita di yaumil mizan. Pada hari tidak bermanfaat lagi, la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi berharga harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang lurus, hati yang bersih.
Oleh karenanya, jika kita mengatakan saya cinta Rasulullah SAW, maka tanamkan dalam diri hati kita. Berusaha sekecil apapun, sesulit apapun, maka kita berusaha untuk mengamalkannya sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi ketika seseorang mengatakan saya cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk bisa kita amalkan di keseharian kita dan juga kita ajarkan kepada anak istri kita, karena itu merupakan hak-hak yang perlu kita penuhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.